Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast. Apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga keluarga Fast yang ada di Magelang, dimanapun Anda berada, yang baik mendengarkan di 90.1 Fast FM atau juga di live streaming kami ucapkan selamat malam. Sehat selalu untuk Anda, sukses dunia akhiratnya. Amin. Dan malam ini keluarga Fast hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda dari pukul 20 hingga 21 malam nanti untuk edisi Selasa 30 Juli 2024. Di mana malam ini kita akan hadirkan program kesayangan kita semuanya, Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Yang dari pekan kemarin, jika Anda mendengarkan, kita bisa sharing, tanya, dan tentu ini ada kesempatan nanti Anda bisa bergabung di sesi phone live-nya pula. Di 081578709640, di mana nanti Anda bisa jadikan momen tersendiri ya untuk bisa gabung, tune in di 90.1 Fast FM. Nah, malam ini juga sudah bersama kita Ustadz Nur Rahim, yang dimana nanti kita akan diskusi, sharing bersama beliau sampai usai nanti. Kami harapkan untuk Anda juga bisa berkontribusi untuk bertanya ya. Oke, beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam, alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah ya. Oke, selamat datang lagi di Baiti Janati ya. Tanpa terasa Mas Dimas, waktu seminggu sangat cepat. Cepat banget ya, kayak baru kemarin ya. Ya baru kemarin sore perasaan. Kemarin sore ya, kita diskusi ini malam ini hadir lagi ya, alhamdulillah. Oke Ustaz, malam ini juga kita merasakan di beberapa penjuru daerah sudah siap-siap untuk menyongsong Agustus ya. Dia sudah pasang bendera, ya kan? Ustaz, udah ada kegiatan apa saja nih? Sudah ada persiapan juga Mas. Persiapan gitu. Teman-teman santri di pesantren sudah mempersiapkan diri, mulai dari petugas upacara, kemudian paskibrakanya sudah juga disiapkan. Latihan terus ya? Latihan terus. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Karena ini ada yang mengatakan cinta tanah air bagi dari iman, betul? Betul. Hubbul watan minal iman. Begitu ya. Jadi ini ditanamkan juga di jiwa para santri ya. Betul. Oke. Jadi memang karena bagaimanapun mencintai tanah air, kenapa dikatakan sebagian dari iman? Oke. Karena di antara bentuk keimanan kita itu adalah kita melaksanakan ibadah. Itu bentuk keimanan kita sebagai umat Islam. Oke. Melaksanakan ibadah itu kan tentu butuh tempat, tempat yang layak, kemudian alat-alat yang juga bisa digunakan untuk beribadah, seperti air untuk bersuci, debu kalau semuanya tidak ada air kita gunakan debu untuk bersuci. Nah tentu ketika berbicara ibadah, kita akan sangat kesulitan ketika kita tidak berada dalam kondisi merdeka. Kita tidak bisa menikmati kebebasan untuk beribadah ketika kita masih berada dalam kondisi dijajah oleh orang lain. Masya Allah. Jadi hanya melihat saja mungkin ya keindahan, kekayaan alam itu hanya dilihat saja dan dinikmati oleh orang lain atau oleh bangsa lain. Tapi ketika kita sudah mengalami merdeka seperti ini, tentu ibadah kita, keimanan kita akan sempurna dengan tenang kita menjalankan ibadah. Apa yang kita dapatkan dari Allah berupa keindahan, kekayaan alam dapat kita nikmati, dan itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa Mas Dimas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita terhadap tanah air itu sebenarnya adalah makna dari kita bisa beribadah dengan tenang di tanah air kita. Dan itu merupakan ibadah, itu merupakan bentuk dari keimanan kita. Makanya cinta tanah air itu sebagian dari iman. Begitu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Dan ini harusnya kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur ya. Bersyukur sangat luar biasa sekali, karena setiap hari kita juga dipertontonkan dengan tragedi kemanusiaan. Betul. Yang ada di Palestina. Di mana kalau kita bisa beribadah dengan nyaman, di sana Masya Allah. Jadi gini Mas Dimas. Mungkin kita sesimpel contoh ketika kita pamitan kepada istri gitu Mas Dimas. Iya. Setiap hari Jumat kita pamitan kepada istri kan,
adik, Mamas mau sholat Jumat nih. Yeah. Nanti istri hanya menyampaikan pesan, hati-hati di jalan mas. Syukur-syukur pulang bawa cilok kayak gitu. Masjid di mana ini ada cilok depannya? Atau ada bawa somai lah gitu. Biasanya juga bawa Jumat berkah, masih kotak gitu kan. Ya gitu. Yeah. Tapi kalau kita bayangkan posisi kita berada di Palestina, Mas. Yeah. Atau di negeri-negeri yang sedang konflik. Itu tentu pamitan Jumatnya juga beda. Beda ya. Ketika suami berpamitan kepada istri, adik, Mamas mau sholat Jumat nih. Yeah. Mungkin bisa jadi ini adalah menjadi Jumat yang terakhir kan kayak gitu. Iya. Yeah. Karena banyak sekali tragedi ketika sholat Jumat masjidnya dibom. Yeah. Dan hanya tinggal nama saja. Nah, ini perbandingan yang kontras sekali. Bayangkan kita dengan kondisi yang merdeka ini, dengan yang kondisi yang damai ini, kita bisa menikmati kebebasan. Yeah. Hal-hal kecil seperti pamitan saja itu jauh berbeda pamitannya. Yeah. Nah, kalau kita di negeri ini, di Indonesia ini, Yeah. kita sering menyaksikan saat khutbah Jumat, apalagi khutbah Jumat yang ada di kota-kota Mas Dimas, setengah jam. Itu Yeah. banyak tragedi, orang itu pada hilang kepalanya itu. Oh gitu. Jadi kalau dari belakang dilihat itu orang dingkluk semua. Jadi kepalanya enggak ada. Iya. Karena lamanya. Ngantuk ya. Dan ini tidak bisa terjadi ketika berada di tanah-tanah atau di daerah yang konflik. Tentu orang-orang dalam kondisi tertekan, terjaga terus. Jadi memperhatikan khutbah juga ketakutan apabila masjidnya dibom atau ada serangan mendadak. Yeah. Nah itu saja kita bisa bersyukur Mas Dimas. Bersyukur. Saat ngantuk di khutbah Jumat itu ya juga sebagai bukti bahwa negeri ini sedang baik-baik saja. Alhamdulillah. Seperti itu. Semoga saja ya. Amin. Negara tercinta kita tetap aman, sentosa, sejahtera. Baik, terima kasih untuk keluarga Fas ya. Malam ini baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Kami ucapkan selamat malam. Dan silakan untuk Anda, ada beberapa hal yang mungkin akan Anda sampaikan kepada Ustadz Nur Rahim di 081578709880. Kami buka untuk Anda. Siapa tahu malam ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima juga, ini menjadi bagian pertanyaan Anda ini keluarga Fas ya. Nah, kita dengarkan bersama-sama salah satu pertanyaan dari keluarga Fas ini pekan kemarin ini Ustadz harusnya kita jawab, tapi mohon maaf baru bisa kami jawab di malam ini ya. Ini ada pertanyaan dari keluarga Fas yang ada di Purworejo, Bapak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anto. Ya. Dan Mas Dimas, selamat malam. Ya Pak, alhamdulillah wa syukurillah setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz pekan lalu. Jadi perihal bagaimana Lukman Hakim menasihati putranya, saya menjadi tergugah untuk memberanikan diri menyampaikan pesan ini kepada Ustadz Nur Rahim. Yang perihal putri kami nih Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya masih terheran-heran dengan putri saya yang alhamdulillah 1 tahun ini sudah mondok. Kemarin pas libur pulang atau liburan santri, yang saya herankan adalah dimana ketika di rumah, ia itu kok tidak seperti ekspektasi saya ketika di pondok gitu. Misalnya dari bangun pagi, kemudian tahajud, subuhan berjamaah, dan juga kegiatan-kegiatan ikut berjamaah gitu. Paling enggak kalau di rumah, dia ikut jamaah dengan ayah atau ibunya gitu. Kemudian tadarus Al-Quran juga, Masya Allah, tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kegiatan orang tuanya. Dan kalau di pondok kan tentu sholatnya rajin ini, serta disiplin ya Ustadz ya. Nah, di rumah itu 360 derajat banget ini. Udah bangunnya siang, sholatnya bolong, Masya Allah. Saya sangat marah ini Ustadz. Nah, ketika saya marahin, dia menjawab, itu urusan saya Bu, Pak, nanti saya nanggung dosanya sendiri. Pertanyaan saya, benarkah seperti itu Pak Ustadz? Apakah dosa anak, orang tua juga akan menanggungnya? Kemudian saya mohon amalan apa yang bisa saya lakukan agar anak saya benar-benar menerima hikmah ilmu di pondok pesantren sehingga dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren.
Terima kasih Ustadz Nur Rahim atas diangkatnya pertanyaan saya ini. Semoga bisa menjadikan hikmah kepada semua keluarga FAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Ada di Magelang. Purworejo. Oh, di Purworejo. Iya, di Purworejo Oh, ternyata ya. Jadi begini Pak Anto. Harus diketahui oleh semua orang, terutama orang tua. Yeah. Fase-fase yang harus dilalui saat mendidik anak. Ini saya ikut bersyukur dan bahagia mendengar Pak Anto mau memondokkan anaknya di pesantren. Dan saya hanya menambahkan doa semoga putrinya bisa meneruskan bertolabul ilmi, berproses di pesantren dan kelak menjadi wanita yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin ya Allah. Di pesantren memang saya mengakui bahwa lembaga yang pantas, kemudian kompeten dan mampu mencetak generasi yang soleh-solehah itu pesantren, Mas Dimas. Amin. Karena memang di pesantren lah anak itu dididik berbagai ilmu, terutama ilmu agama, di samping ada hidden curriculum ibaratnya Mas Dimas. Oh, okay. Ada kurikulum yang tersimpan seperti kemandirian. Di pesantren itu betul-betul santri didik untuk mandiri. Bagaimana bisa mengurus diri sendiri, memanajemen waktu sendiri, kemudian termasuk juga manajemen keuangan dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, belajar juga bagaimana anak-anak itu memilih pergaulan yang tepat. Jadi pesantren sampai kapanpun saya yakin menjadi lembaga pendidikan yang ideal untuk membentuk anak yang kelak menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana fasenya, fase mendidik anak. Rasulullah Muhammad SAW dari berbagai riwayat, dari berbagai hadis yang dirangkum oleh para ulama, pada akhirnya ada 4 fase yang bisa kita jadikan pijakan. Bagaimana mentreatment anak ketika mengantarkan sampai anak itu pada tahap mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri. Yeah. Artinya hidupnya itu sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi ada 4 fase Mas Dimas. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun beliau tidak mengatakan 4 fase ini enggak, tapi dipahami oleh sebagian besar ulama, fase-fase yang dilakukan oleh Rasulullah itu dibagi menjadi 4. Fase yang pertama adalah fase 0 tahun, artinya baru lahir, sampai usia kisaran 6-7 tahun. Itu fase pertama. Yang harus dipahami di fase pertama ini adalah orang tua memposisikan anak itu sebagai raja, sebagai ratu. Anak itu terus diberikan pujian, terus diberikan motivasi, kemudian dijunjung setinggi-tingginya lah anak itu diberikan kekuatan. Dan ini fase penting. Karena dikatakan oleh psikologi yang modern itu sebagai golden age. Anak itu perkembangan neuronnya di otak itu sangat pesat sekali. Jadi yang dilakukan orang tua dengan memberikan hal-hal positif itu membangun kepribadian. Jadi pondasinya awalnya di situ. Ini terbukti dari ketika Rasulullah bagaimana beliau memperlakukan cucu-cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Seperti yang saya sampaikan kemarin Mas Dimas. Satu kali Rasulullah itu pernah sholat, kemudian didudui kepala beliau sedang sujud itu sampai beliau tidak bisa bangun dari sujud. Nah, itu memang yang ditumpahkan saat usia 0 sampai 7 tahun itu hanya kasih sayang. Berikan kasih sayang sebanyak-banyaknya untuk anak. Jangan
terlalu banyak dimarahi, apalagi dibentak. Itu enggak boleh sama sekali itu. Enggak boleh ya. Karena bisa memutuskan jaringan di dalam otaknya itu, sel-sel yang akan terbentuk itu bisa terputus dan itu permanen, Mas Dimas. Masya Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu fase yang pertama. Jadi memposisikan anak sebagai raja, sebagai ratu, sebagai orang yang memiliki derajat yang tinggi. Bentuk pendidikannya itu dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, fase yang kedua adalah usia di antara 7 sampai 14 tahun atau 7 tahun yang kedua. Jadi mulai 7 tahun sampai 14 tahun. Yeah. Ini fase yang harus dipahami sebagai fase pendisiplinan. Terbukti ketika Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan untuk anak melakukan sholat dan mulai memukul. Meskipun dalam tanda kutip dengan pukulan yang kasih sayang, jangan sampai pukulan yang menyebabkan luka, cedera bahkan. Cedera. Jadi memang Rasulullah mengajarkan ya dipukul anaknya, dipukul. Tapi pukulan yang dimaksud di sini bukan penyiksaan, tapi sekedar memberi peringatan. Terus tidak di wilayah-wilayah yang merusak kehormatan anak, seperti di wajah, ditampar, ditonjok gitu aja, tidak boleh. Jadi pukulan yang sekiranya anak itu dia tahu bahwa saya ini dipukul, kemudian ya kalaupun ada rasa sakit, itu juga rasa sakit yang tidak menyebabkan dia sakit hati. Jadi pukulan yang kasih sayang lah, Mas ya. Pukulan dengan kasih sayang, jangan sampai membuat anak itu memar atau cedera, tidak boleh. Itu fase yang kedua. Jadi fase yang kedua ini orang tua harus betul-betul disiplin. Harus mulai mengarahkan anak dengan arahan yang jelas. Jangan bias. Itu harus, Mas Dimas. Artinya contoh semuanya. Ketika waktu sholat, ya katakan kamu sholat. Atau semuanya ketika diajarkan untuk berbuat baik, ya lakukan. Contoh semuanya, sedekahlah, ayo berbagi. Seperti itu. Nah, ini fase yang tidak kalah pentingnya. Karena ibaratnya di sini orang tua sedang melukis kertas putih. Bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang terlahir itu terlahir dalam kondisi yang fitrah, yang suci, yang bersih. Nah, orang tua bisa mewarnai anak di fase yang kedua ini. Harus betul-betul dipastikan bahwa anak itu mendapatkan perintah, arahan yang sangat jelas. Jangan dengan bahasa yang ambigu atau bias. Dan ini masih diterima oleh anak. Usia 7 sampai 14 ini dengan perintah, dengan peringatan itu anak bisa menerima dengan baik. Dan tokoh idolanya anak itu orang tua. Ini di usia rentang ini. Nah, kemudian fase yang ketiga yaitu fase di usia 14 sampai 21 tahun. Nah, ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga. Berarti kisaran kalau sekolah itu sudah di SMP ya. SMP SMA ya. SMP SMA ya. Jadi mulai SMP kelas 3 mungkin kelas 3 kelas 2 sampai nanti SMA kemudian sampai kuliah. Ini fase yang juga tidak kalah krusialnya. Karena fase ini anak itu sudah pada tingkatan memberontak. Dan ini alami, Mas Dimas ya. Jadi orang tua ketika mengarahkan anaknya bisa jadi tidak langsung diterima. Tapi ada penolakan, ada pemberontakan dari anak. Fase yang ketiga ini Rasulullah mengajarkan bahwa memposisikan anak itu sebagai teman. Kalau tadi kan fase kedua kan taruhlah orang tua sebagai guru, sebagai pelukis. Tapi di fase yang ketiga ini orang tua harus memposisikan diri sebagai sahabat. Anak diajak berdiskusi. Anak diajak untuk memecahkan masalah-masalah dalam keluarga. Seperti yang Nabiullah Ibrahim pernah menyampaikan kepada anaknya itu tentang mimpi yang beliau dapatkan
beliau kan meminta musyawarah kepada anaknya itu. Oh ya. Wahai anakku, bagaimana nih dengan mimpi yang saya dapatkan tadi malam? Jadi ada penawaran-penawaran, ada proses listening seperti yang pernah saya sampaikan. Yeah. Jadilah pribadi atau orang yang mau mendengarkan orang lain. Di fase ini penting sekali orang tua harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan anak. Karena jangan sampai anak itu akan mencari tempat atau ingin mencari orang yang mau mendengarkan. Dan sayangnya semuanya yang didengarkan itu bukan orang tua. Yang mendengarkan bukan orang tua, dan ini bisa fatal. Apabila justru orang yang mendengarkan yaitu orang lain dan justru bukan mengarahkan kepada hal-hal positif. Nah, ini bisa fatal juga. Yeah. Karena nanti pada akhirnya anak itu akan mencari tempat yang nyaman, tempat yang merasa dihargai, kemudian merasa didengarkan. Nah, kalau semuanya bertemu dengan orang-orang yang positif, orang yang baik, insya Allah ini menjadi jalan keselamatan. Amin. Tapi sebaliknya, itu naudzubillah. Makanya fase yang ketiga ini, jadilah sahabat yang baik. Orang tua harus menjadi pendengar yang baik, kemudian mulai memberikan tanggung jawab kepada anak. Yeah. Ini penting Mas Dimas. Jadi fase-fase yang krusial sekali. Kemudian baru setelah itu fase yang terakhir, yaitu fase di mana usia 21 sampai tidak terbatas. Yaitu fase di mana orang tua sudah melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak untuk mengambil apapun, mengambil sikap apapun untuk hidupnya dan mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, makanya ini tadi Pak Yanto, Pak Yanto, ini ada di fase mana nih? Ada di fase yang mana? Kalau memang berada di fase yang ketiga, artinya anak di usia SMP, SMA, dengarkan dulu. Itu yang terpenting. Dengarkan dulu, karena fase ini fase penolakan, fase anak itu berontak loh Mas Dimas. Begitu. Jadi kalau semuanya dimarahi dengan cara yang ekstrim, contoh se-ekstrim, pergi kamu, rono, minggato, itu minggatenan itu. Bawa semua itu. Iya, dibawa semua anak itu. Dan itu sudah menjadi apa ya, semacam nalurinya anak saat usia segitu ya, memang sudah merasa saya lo mampu, saya lo bisa, saya lo kuat, bahkan apa sih orang tua gitu. Padahal belum mampu ya. Belum mampu, belum bisa. Yeah. Tentu kadar emosinya juga masih belum terkendali, labil ya. Masih labil. Jadi apa bahasanya itu masih mencari jati diri. Nah, kalau di fase yang ketiga ini, hati-hati Pak Yanto ketika memberikan arahan kepada anak. Lebih baik dengan proses pendekatan yang menjadikan anak sebagai sahabat. Jadikan sahabat, jadikan teman, dijak ngobrol, kemudian diajak berpikir. Apa sih yang kamu dapatkan ketika di pesantren? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan ketika berada di rumah? Jangan hanya dipatahkan. Loh, kamu duduk di rumah kok turu-turu tok, klumbrak-klumbruk. Mainan, scroll media. Yeah. Nah, itu anak bisa malah justru berbalik. Berbalik, terganggu. Bahkan ya ekstrimnya tadi ketika semuanya ada kata-kata yang lost control dari orang tua. Kalau rasa mondok meneh, itu bisa bener njak mondok itu. Gasken itu. Artinya ketika orang tua sampai lost control, mengeluarkan kata-kata yang membuat anak itu patah, itu patah beneran. Patah hati ya maksudnya Mas. Patah hati ya. Itu langsung balik pondok, orang ono kanggone. Itu anak ya nanti saat kembali ke pondok nggak mau. Ya, motivasinya udah hilang. Sudah hilang. Karena sudah menganggap apa yang dilakukannya itu ya sia-sia. Tapi saya yakinlah ketika didekati dengan cara-cara yang tadi fase-fase itu dipahami dengan baik, maka saya yakin akan dampaknya itu akan terlihat sekali.
Ini pelajaran yang saya dapatkan ketika saya bersama teman-teman santri Mas Dimas ya. Yeah. Kan rentang usia di tempat saya itu di Subhanallah Secang itu, itu kan rentang anak-anak usia SMA. Itu memang unik sekali Mas Dimas. unik sekali itu anak-anak. Yeah. Ada yang frontal, ada yang apa bahasanya carpe diem gitu ya. Yeah. Tapi solusinya bukan dengan memarahi, apalagi menggunakan kekerasan tangan. Enggak. Yeah. Saya punya istilah ngejak ngopi itu Mas Dimas. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang spesial, artinya dia memiliki karakter yang ekstrim lah dibandingkan teman-temannya gitu. Unik banget. Unik lah pokoknya. Spesial lah. Spesial ya. Yeah. Jadi semakin menambah pahala ke saya pribadi mungkin atau dengan teman-teman pengurus itu karena ya menambah kesabaran itu. Uji kesabaran. Uji kesabaran ya. Itu justru solusi yang paling jitu yang kami lakukan adalah dengan pendekatan. Dijak ngopi. Ngopi dalam hal ini ya ada kopinya dan juga ngopi itu istilahnya ngolah pikir gitu Mas Dimas. Kamu kesini atas dasar apa sih? Terus apa yang kamu lakukan kamu sadar enggak? Apa konsekuensinya? Apa nanti resikonya? Tahu enggak kayak gitu. Dengan pola seperti itu justru saya melihat perubahan yang signifikan. Oh begitu ya. Bukan sebaliknya. Wah, bukan sebaliknya. Karena Pak Ustadznya ini, wah saya disayangin, diajak ngopi. Besok diulangi lagi deh. Karena nggak dimarahin kok gitu. Bukan ya? Bukan. Bukan. Kalaupun ya ini pengalaman pribadi ketika menghadapi anak-anak yang super spesial, limited edition. Ya. Gitu. Itu tidak cukup sekali saya ajak ngopi. Berkali-kali saya ajak ngopi. Sampai pada akhirnya terbuka semua. Latar belakang, kemudian alasan kenapa sih sampai berperilaku seperti yang apa ya, yang tidak berpendidikan gitu ya. Terbuka semua. Terbuka semua. Dan yang sering kami temukan itu sebenarnya justru permasalahan itu ada di rumah. Yang terbawa di pondok. Terbawa di pondok kayak gitu. Karena memang pondok itu kan ibarat bengkel itu yang datang kan macam-macam Mas Dimas. Kalau semuanya mobil yang baru turun dari dealer terus kemudian dimasukkan ke bengkel, tentu tujuannya adalah untuk menambah aksesoris agar lebih keren gitu ya. Semuanya masih normal. Masih normal. Tapi ada loh yang datang ke bengkel itu dalam kondisi rusak mogok. Berarti memang ini butuh perbaikan. Nah, pondok itu seperti itulah. Jadi yang datang itu ya macam-macam dengan berbagai latar belakang, kemudian dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama sebenarnya. Harapannya bahwa keluar dari bengkel itu tentu lebih baik daripada saat masuk ke bengkel. Amin. Itu harapannya. Artinya santri siapapun yang datang ke pesantren tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda, niatnya juga berbeda, keluarganya beda-beda. Tapi harapannya ketika keluar tentu lebih baik daripada saat masuknya. Seperti itu Mas Dimas. Nah, jadi kembali lagi ke tadi ya. Jadi itu dipahami dengan baik fase-fase itu agar jangan salah penanganan. Itu diajak ngobrol, saya kira akan terbuka semuanya. Itu Mas Dimas. Begitu ya. Jadi kalau Pak Anto tadi yang ditanyakan adalah sebenarnya di fase yang mana dulu gitu ya, kita akan ketahui. Mungkin ini di fase yang disampaikan kalau usia mondok itu ya usia tadi yang disampaikan Ustadz ya, di antara 14 sampai dengan 21 paling tidak ya. Atau di fase yang ketiga ini ternyata. Nah, tadi juga Pak Anto juga menanyakan, kemudian apa yang disampaikan oleh putrinya itu benar tidakkah gitu. Artinya dia mengatakan ketika dia dimarahin, terang Bu, Pak, dosa saya nanggung gitu katanya gitu. Nah, Pak Anto kan juga bertanya ini, apakah dosa anak orang tua juga akan menanggungnya gitu Pak Ustadz? Ya, pada prinsipnya bahwa dosa itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Artinya siapapun yang berdosa tentu yang melakukannya itulah yang bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan. Itu prinsipnya Mas Dimas. Tapi untuk orang tua terhadap anaknya, ini masih ada penjelasan. Orang tua
masih bisa terkena atau terimbas dari dosa anak ketika orang tua itu tidak memberikan bimbingan yang baik terhadap anak. Atau bahkan sebaliknya, justru menjadi contoh yang buruk terhadap anaknya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, tentu akan menjadi jariah. Jariah kok dosa. Iya, makanya itu. Masya Allah. Jariah kok dosa. Iya. Jadi itu sampai mati, sampai nanti di akhirat masih dipertanggungjawabkan. Ketika orang tua itu tidak memberikan pendidikan yang baik atau bahkan memberikan contoh yang buruk terhadap anak, anak terinspirasi, terdorong untuk melakukan sama seperti orang tuanya. Nah, ini tentu akan menjadi pertanggungjawaban nanti di orang tua kelak. Jadi hati-hati, hati-hati ya. Oke, termasuk kiat-kiat bisnis untuk sukses tuh gini loh, nak. Iya. Masang judi online. Sukses gitu. Aduh, jangan sampai ini ya diajarkan ya. Mungkin tidak sengaja diajarkan, tapi anaknya ketika minjem HP-nya bapaknya, kok ada permainan apa ini? Apa ini? Ngeslot ternyata. Nah, ini kan inspirasi. Inspirasinya ada itu. Inspirasi itu bisa nanti, wah, bapak saya saja melakukan kayak gitu. Dan itu akan menjadi jariah. Masya Allah. Tentu kelak akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seorang anak ini nanti akan dihisab, akan diperhitungkan amalnya. Kemudian anak ini masih punya kapasitas untuk apa ya kata istilah interupsi gitu ya. Wahai Allah, saya seperti ini bukan semata-mata saya melakukan ini keburukan-keburukan yang saya lakukan, tapi saya melihat orang tua saya seperti ini. Nah, ini panggil nanti orang tuanya itu Mas Dimas, dan akan dipertanggungjawabkan. Oke. Itu untuk anak. Karena perintahnya sudah jelas dalam Al-Quran. Di surat At-Tahrim itu kan jelas. Ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naron, dari api neraka. Ini jelas sekali. Artinya ini perintah Allah yang sangat jelas, clear sekali. Perintahnya yaitu dengan fi'il amar, ku. Di ku itu artinya jagalah. Nah, ini ayat yang turun untuk orang tua. Untuk menjaga keluarganya, termasuk anak dan istrinya, agar tidak terjerumus di api neraka. Dan proses tarbiyah atau pendidikan terhadap anak itu adalah proses bagaimana orang tua memastikan keluarganya tidak terjerumus dalam api neraka. Apabila tidak dilakukan, tentu orang tua akan terkena imbas karena tidak mengikuti perintah Allah untuk menjaga anak atau menjaga keluarga dari api neraka. Begitu, Mas. Masya Allah. Ustadz, kalau tadi kita menukil dari salah satu kutipan ayat suci Al-Quran tadi, bahwasanya kita harus menjaga diri kita dan juga keluarga dari api neraka. Cara menjaganya kan tentu memberikan contoh dan yang lain. Nah, sampai kapankah sebenarnya kita itu harus menjaga? Atau sepanjang hayat kita ini kita harus menjaganya? Atau seperti apa? Apakah ada masa balik ketika itu sudah selesai atau seperti apa? Tadi mungkin kembali ke fase itu Mas Dimas ya. Fase di mana orang tua harus memahami betul fase demi fasenya itu sampai pada akhirnya nanti di rentang usia di atas 21 itu orang tua sudah memasrahkan sepenuhnya kehidupan seorang anak. Itu. Dan yang perlu dilakukan orang tua adalah tentu ya tidak lepas begitu saja untuk mendidik anak. Dan juga doa. Ini yang terpenting Mas Dimas. Tadi Pak Yanto itu belum saya jawab ya. Minta doanya untuk anak itu ya. Baik. Untuk ketenangan hatinya anak. Kalau dari guru-guru yang menyampaikan kepada saya dari kiai dan para ulama, itu yang sering dilakukan atau yang harus dilakukan orang tua diantaranya adalah mendoakan dengan memberikan Fatihah, surat Fatihah setiap hari. Setiap hari itu paling tidak 41 kali
Dan khusus untuk anak, Rasulullah itu mengatakan Al-Fatihatu lima quri'atlah. Jadi surat Al-Fatihah itu untuk apa saja yang dibacakan Fatihah. Untuk sakit, untuk mencari rizki, termasuk untuk bisa melembutkan hati anak itu dengan bacaan Fatihah. Karena memang garansinya dari Rasulullah nih, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Nah, sebenarnya ada dulu riwayat, saya menemukan ini di sarahnya kitab Bukhari. Itu dikatakan bahwa satu kali Rasulullah itu mengutus beberapa sahabat, ada namanya Sariyah. Sariyah itu Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menyelesaikan satu permasalahan. Dan Rasulullah tidak ikut turut serta saat memberikan utusan itu. Beliau Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri itu mendapat perintah Rasulullah untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan dengan beberapa sahabat yang lain. Sampai di perjalanan kehabisan bekal. Kehabisan bekal sehingga beliau meminta bantuan ke masyarakat atau suku-suku yang beliau lewati. Beliau masuk satu kampung terus minta tolong. Tapi karena satu hal, mungkin karena beda keyakinan Mas ya. Jadi mereka enggan menolong. Penduduk masyarakatnya ini tidak mau menolong. Sampai beliau meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lain, minta pengen makan gitu, diberi makanan. Tidak ada yang memberikan. Akhirnya Abi Sa'id Al-Khudri ini melanjutkan perjalanan. Kemudian Allah itu membuat skenario bahwa kepala sukunya itu terkena sengatan skorpion, kalajengking itu Mas. Itu kepala suku di daerah tersebut. Itu terkena sengatan kalajengking sehingga mengalami sakit yang parah, demam yang sangat tinggi. Bingung nih orang-orang, masyarakatnya bingung. Sampai ada di antara mereka ngomong, itu yang tadi, tamu yang tadi itu barangkali mau gitu, barangkali mampu untuk mengobati, ya kita apa salahnya minta tolong. Maka sahabat Rasulullah ini Abi Sa'id Al-Khudri disusul oleh salah satu masyarakat, rakyatnya itu, sampai kemudian ketemu dan minta tolong apakah Tuhan bisa menyembuhkan sakit dari kepala suku kami, kayak gitu. Abi Sa'id Al-Khudri waktu itu langsung mantap, bisa gitu Mas Dimas. Begitu. Oh ya saya bisa. Itu. Sebenarnya enggak punya kemampuan itu. Bahaya. Penting mantap. Penting mantap ya. Penting mantap. Oke. Terus beberapa sahabat yang lain kan tahu bahwa Abi Sa'id Al-Khudri ini tidak memiliki kemampuan dalam bidang kedokteran gitu. Mereka bertanya-tanya, wahai sahabatku, kamu bisa itu dari mana dan caranya bagaimana? Setahu kami, kamu tidak bisa. Beliau hanya mengutip hadis Rasulullah, Al-Fatihatu lima quri'atlah, bahwa Fatihah itu untuk apa saja yang dibacakan. Dan saya yakin dengan barokahnya Fatihah kita bisa menyembuhkan kepala suku ini. Maka kemudian Abi Sa'id Al-Khudri mendatangi kembali kampung yang tadi menolak mentah-mentah itu. Kemudian dengan bacaan Fatihah yang mantap, terus beliau sebulkan gitu, tiupkan ke air, diusapkan ke lukanya, kemudian diminumkan, dan subhanallah, itu sembuh. Sembuh Mas Dimas. Itu bukti bahwa Fatihah memiliki rahasia yang sangat kuat ya. Jadi punya hikmah atau sir itu rahasia yang memang Rasulullah sendiri yang menggaransi Al-Fatihatu lima quri'atlah. Dan ini bisa untuk dijadikan sebagai doa atau cara kita memohon kepada Allah untuk gimana anak itu bisa dilembutkan hatinya, bisa terbuka hatinya, bisa mendengarkan wasiat atau wejangan-wejangan dari orang tua, kayak gitu. Jadi terkadang kan kayak gini, ini anak saya kayak gini,
spesial seperti ini terima kon maca Fatihah tok. Loh, ini jangan disepelekan, ini Fatihah itu yang menggaransi Rasulullah lah ini. Jadi kalau kita beriman dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tentu kita juga yakin dengan apa yang beliau sampaikan. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustaz Rahim dan Pak Anto yang ada di Purworejo. Terima kasih untuk beberapa pesan atau pertanyaan yang malam ini sudah Anda sampaikan ya, sudah dijawab oleh Ustaz Rahim. Semoga ini bisa menjadikan hikmah kita semuanya, baik Pak Anto ya dan juga untuk keluarga FAS malam ini sedang mendengarkan. Dan malam ini kami juga sudah menerima surat yang sudah masuk ya. Ini kemarin juga sudah diterima oleh redaksi kami, tapi karena lokasi waktu sangat terbatas sehingga malam ini baru bisa dijawab ini Pak Ustadz ya. Kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Selamat Muhammad Mustafa yang ada di Magelang. Pak Ustadz, saya mempunyai anak perempuan berusia 19 tahun dan saat ini sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Salatiga. Sekarang sedang libur kuliah dan lagi pulang di Magelang. Nah, selama di Magelang anak saya ini suka bepergian dan pulang larut malam. Oh, ini hampir sama dengan Pak Anto tadi ya. Kalau ditanya tidak mau jawab terus terang. Ya, kalau ditelepon juga kadang tidak mau dijawab atau diangkat gitu. Saya tuh sebagai orang tua khawatir ini Pak Ustadz. Khawatir dengan anak perempuan saya dan bagaimana juga kegiatannya, pergaulannya dan juga yang lainnya gitu. Nah, saya mohon saran dan doa amalan agar anak bisa menurut kepada orang tuanya. Alhamdulillah ini hampir sama tadi ya. Hampir sama Mas ya. Cuma ini sudah lebih spesifik nih Bapak Selamat Muhammad Mustafa ini sudah spesifik, artinya sudah menjelaskan usia anaknya. Oh iya. Berarti kita sudah bisa mempetakan ini berada di fase yang keberapa. Dan ini sudah masuk ke fase yang kedua. Apa ketiga Mas Dimas? Ketiga. Artinya orang tua memposisikan sebagai teman dan sahabat bagi anaknya. Berarti nemenin jalan juga ini bapaknya. Kan temen gitu kan. Saya temenin deh, nggak mau malah dia. Jadi itulah yang terpenting. Saya kira sudah jelas tadi fase yang ketiga itu. Jadi posisikan orang tua sebagai temannya dan jangan sampai anak itu memposisikan teman tapi di temannya kayak gitu Mas Dimas. Artinya tokoh yang dikagumi, yang diidolakan itu bukan orang tuanya tapi orang lain. Dan biasanya memang di fase-fase ini anak itu lebih mendengarkan kata-kata teman. Jadi kadang pengaruhnya luar biasa kuatnya itu. Dan kadang anak itu sampai mengabaikan pesan atau harapan orang tua ketika mereka berinteraksi dengan teman dan mengarahkan ke hal-hal yang tidak diinginkan orang tua gitu ya. Iya, khawatirnya kan di situ ya kan. Bahkan di fase-fase ini biasanya larut ya, gampang larut anak kuliah ini apalagi ya kan. Apalagi anak kuliah. Anak kuliah. Sis besok ikut aku yuk. Kemana? Pengajian ini loh, ustadznya ganteng. Wah, nggak tahu pengajiannya ternyata ya sama gitu artinya. Siapa? Ustadz Nur Rahim. Oh, gitu. Amin. Ikut aja gitu ya kan. Alhamdulillah positif. Tapi kalau mohon maaf sampai juga keliru, kemudian pahamnya juga terbalik dan juga yang lainnya kan khawatir juga orang tua gitu Ustadz ya. Iya, itu ya kalau semuanya di usia-usia ini kuliah ya, di saat kuliah. Udah kuliah ini. Kuliah itu anak itu sudah dalam fase ini Mas Dimas. Jadi kehadiran orang tua itu sudah seperti tidak dibutuhkan itu loh. Iya, memang seperti itu. Oh gitu. Memang seperti itu. Dan seringkali malah anak itu malu. Kalau ada orang tua. Ada orang tuanya itu malu. Apalagi kalau semuanya orang tuanya ya memang tua kayak gitu. Ih, bapak itu ngapain datang ke sini gitu. Aku kan jadi malu. Apalagi kalau semuanya orang tuanya memang produk asli desa ya. Nah, ini terkadang anak itu ya malu. Nah, ini jangan sampai salah penanganan tadi ketika ada penolakan dari anak atau anak berperilaku yang tidak sesuai harapan orang tua, jangan begitu saja kemudian mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah yang tidak tepat. Karena harapannya baik justru berbalik. Saya baru mendengar ini Mas Dimas, kemarin ada yang sharing ke saya. Jadi ada satu keluarga yang memang pressure-nya, tekanannya dari orang tua ke anak itu
luar biasa. Artinya tuntutan orang tua, pokoknya kamu harus selalu juara 1 lah, harus terbaik lah, terus seperti itu. Di fase-fase yang ketiga ini, satu kali, ini kejadiannya tahun kemarin sih Mas Dimas ya. Cuman saya mendapatkan sharingnya baru kemarin, baru 1 minggu 2 minggu yang lalu lah. Itu karena di semester ujian semester anaknya itu rankingnya turun ke ranking 2. Ranking 2. Anaknya itu dimarahi oleh orang tuanya. Mau jadi apa kamu? Kamu tuh enggak serius sekolah, kamu enggak serius berpendidikan, kayak gitulah. Sehingga pemberontakan itu muncul dari hati anak ini muncul, dan luar biasanya ekstrim. Begitu. Sampai ini real Mas Dimas ya. Ini real. Kita sensor ya. Nah, itu sampai menghabisi hidupnya sendiri itu Mas. Kayak gitu. Karena merasa disalahin terus. Karena ya sampai sedalam itu lukanya anak. Ya. Awareness-nya mana gitu, penghargaannya mana. Penghargaannya mana. Memang betul orang tua itu memberikan target-target terhadap anak, dan siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya itu menjadi anak yang sukses, anak yang berprestasi, apalagi the first gitu ya. Tapi juga harus tahu anak itu ada fase-fase yang harus kita pahami, kemudian kita tidak bisa memaksakan anak itu seperti diri kita. Tidak bisa. Karena tentu pendidikan yang kita dapatkan dulu saat Mas Dimas masih TK gitu ya. Baru 5 tahun lalu. 5 tahun. Itu proses pendidikannya dulu dengan sekarang beda. Beda ya, Penerimaannya juga beda. Wong saya ingat dulu, saya pernah dipukul sama guru saya. Mas. Sama, saya juga masih pernah ingat. Ya? Pernah. Itu gara-gara ngobrol di kelas, ternyata bapak guru saya waktu itu enggak terima gitu Mas, karena menganggap itu enggak sopan. Terus saya diparani, terus dipukul dengan penggaris yang dari rotan, ya? Bukan, dari kayu itu. Kayu. Sampai patah itu. Waduh. Sampai patah. Ya. Oke. Saya nangis saat itu. Nangis karena memang sakit gitu ya. Terus saya lapor ke abah saya. Terus abah gimana? Ini abah, malah saya juga didukani. Saya dimarahin itu. Enggak mungkin lah guru kamu itu melakukan hal-hal itu kalau semuanya kamu enggak punya kesalahan. Pasti kamu yang salah. Kamu tadi melakukan apa? Kayak gitu. Nah, tentu proses tarbiyah atau pendidikan saya dulu ini tidak bisa saya terapkan di anak saya. Karena zamannya sudah berbeda. Apalagi para santri ya. Sudah berbeda. Sekali mukul orang tua datang. Datang pun pakai Komnas ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Karena fase pemahaman tentang fase ini harus dipahami dengan baik. Karena bagaimanapun ini hasil riset para ulama tentang bagaimana Rasulullah itu mendidik anak-anak sehingga menciptakan generasi emas. Karena Rasulullah, sahabat-sahabat yang terus berinteraksi dengan beliau, baik anak-anak maupun remaja maupun dewasa, itu kelak menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Taruhlah seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhu di usia yang saat 15 atau 16 tahun itu sudah menjadi duta besar. Beliau ahli orasi, beliau juga negosiator yang ulung, beliau juga diplomator yang ulung, sehingga diberi kepercayaan oleh khalifah saat itu untuk menjadi delegasi, menjadi embassy kalau sekarang ya Mas Dimas ya. Nah itu di usia yang masih sangat muda, dan itu santrinya ibaratnya ya, santrinya Rasulullah. Belum lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah yang pertama. Belum lagi Sayyidina Umar, belum lagi Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seluruh sahabat itu, sampai Kanjeng Nabi mengatakan ashabi kan nujum, bahwa sahabat-sahabat itu seperti bintang di langit yang bisa kita jadikan petunjuk, kita jadikan teladan seperti itu. Ini adalah
karena proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga proses yang hebat ini melahirkan juga pribadi-pribadi yang hebat. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Ini tadi Pak Samad Muhammad Mustafa ya di Magelang ya. Ini mohon tambah doa. Amalannya tetap sama ya? Sama Mas Dimas. Bacakan Fatihah setiap hari ya? Setiap malam. Malam paling enggak ya? Terutama ibunya. Ibunya yang mendoakan ya? Terutama ibunya. Lah ibunya scroll HP terus. Nonton TikTok terus gimana bacanya? Jadi dan itu fleksibel, tidak harus jam 2 atau tidak harus jam 12 ke atas. Enggak. Habis maghrib enggak masalah. Habis isya enggak masalah. Dikhususkan ya? Dikhususkan dan memang diucapkan, artinya disampaikan, diucapkan bahwa ini Fatihah untuk anak saya. Ananda bin siapa? Anak siapa gitu. Terus itu nanti bacakan Fatihah. Lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa yang akan didapatkan oleh anak tersebut. Amin, alhamdulillah. Ingatin ibu-ibu ya, ibu-ibu nih yang bacain ini ya. Bapak support aja ini. Ya baik ibu-ibu, dicatat ya 41 kali ibu-ibu bisa lakukan setelah ba'da maghrib, isya ya, atau bahkan kalau malam bisa datang ke kamarnya dielus-elus gitu ya, langsung ya. Seperti Rasulullah itu pernah, jadi kasih sayang Rasulullah terhadap Sayyidah Fatimah itu sampai merubah budaya Mas Dimas. Oh begitu? Iya. Jadi dulu itu orang tua laki-laki terhadap anak perempuan itu karena dianggap dulu kan aib. Oh iya, punya anak perempuan itu aib. Anak perempuan itu aib. Malu orang tua itu kalau punya anak perempuan. Yeah. Jadi saking tanda kutip rendahnya perempuan. Saat itu sampai orang-orang kalau semuanya akan melahirkan itu membuat kubangan dulu Mas. Masya Allah. Semacam sumur kecil. Nah itu nanti proses melahirkannya bersalinnya itu di sebelah sumur itu. Kalau semuanya kok yang lahir perempuan langsung cemplung terus langsung ditutup. Kubur hidup-hidup ya? Iya, kubur hidup-hidup. Masya Allah. Tapi Rasulullah merubah itu dengan beliau menunjukkan kasih sayang yang tulus dan luar biasa terhadap Sayyidah Fatimah. Beliau seringkali mencium Sayyidah Fatimah. Bahkan seringkali Rasulullah itu sebelum beliau seumpamanya beliau setelah melakukan perjalanan kemana gitu, sebelum kembali ke dalamnya ke rumah beliau singgah dulu di rumah Sayyidah Fatimah hanya untuk sekedar mencium keningnya beliau. Subhanallah. Itu bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Seorang ayah ya. Seorang ayah. Dan sempat jadi bahan yang ini ya, kok bapak kok seperti itu sama anaknya kayak gitu. Segitunya gitu ya. Padahal dulu waktu itu dikatakan tabu lah. Karena memang wanita saat itu memalukan bagi keluarga, kok punya anak kok perempuan itu memalukan. Saya juga enggak ketemu akal gitu Mas. Kok bisa ya? Emang lahirnya dari mana sih? Iya, padahal mulia sekali ya. Mulia sekali. Dan Rasulullah mengangkat derajat wanita. Subhanallah. Iya. Jadi karena perilaku Rasulullah ini yang kemudian merubah budaya orang-orang Arab saat itu dan mulai memberikan penghargaan terhadap wanita, terutama orang tua, ayah, itu ayah terhadap anak perempuannya. Begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, dan tak terasa kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Saya Bunda Saroja di Borobudur. Kalau saya punya anak memang menyenangkan, bisa untuk lendotan di hari tua nanti. Oh gitu ya. Kalau anak kita soleh, solehah, bisa mendoakan kita. Tapi bagi yang tidak punya anak, tentu lain nasibnya. Tapi saya percaya Allah itu adil. Meski saya tidak punya anak, sebagai lendotan, tapi almarhum suami saya sudah ninggalin pensiun selama hidup untuk makan dan sanggup ngaji. Untuk orang-orang yang senasib dengan saya, yang belum dikaruniai anak. Tetaplah bersangka baik dengan Allah. Pasti Allah punya rencana yang baik untuk kita. Curhat dikit Pak Yai ini ya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Saroja sudah hadir ini ya. Hadir. Cuman kok belakangan ini. Iya. Ini alhamdulillah juga beliau berkenan sharing ya. Oh gitu ya. Berkenan curhat. Jadi Bunda Saroja,
yang harus dipahami betul bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Terkadang kita memahami itu berbeda, artinya standarnya itu kita tidak baik dalam mendapatkan ini, atau kita dalam posisi ini tidak baik. Tapi sebenarnya Allah itu dengan apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita, posisi kita apapun saat ini, itu adalah yang terbaik. Yang terbaik itu yang terpenting. Jadi selalu berhusnudzon kepada Allah, karena bagaimanapun hadirnya kita di dunia ini tentu membawa pesan, membawa amanah. Selama nyawa kita masih berada di badan ini, tentu ada manfaat, ada pesan-pesan yang nanti kita berikan kepada orang lain dan manfaat kepada orang lain. Karena kalau semuanya itu sudah tidak ada, tentu kita sudah diambil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhusnudzon, selalu berprasangka baik, dan yakinlah apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun, walaupun kita merasa ini kok susah, ini kok berat, tetap itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Nur Rahim, dan juga terima kasih untuk keluarga Fas malam ini sudah bergabung. Ada Bunda Saroja, ada Bu Warti juga yang ada di Mejing ya. Terima kasih, selamat malam Bu Warti. Dan ini tidak tanya Mas Dimas, saya cuma mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan. Oh bukan, Bu Warti yang ada di Celapar ya, mohon maaf. Kemudian yang ada di Mejing ini kita ketemu Bu Marsidah ya. Terima kasih Bu Marsidah yang ada di Mejing. Ini tidak bertanya nih Pak Ustadz, saya juga mengucapkan terima kasih, kajian di malam ini mantap sekali. Baik, terima kasih Bu Marsidah yang ada di Mejing ya. Baik, terima kasih Mejing 3. Baik, dan keluarga Fas malam ini yang ingin bergabung bersama kami, mohon maaf sekali karena alokasi waktu yang sangat terbatas. Di malam ini untuk Anda pertanyaannya kita simpan dulu, dan insya Allah di pekan yang akan datang kita akan bahas kembali untuk Anda. Tapi sebelumnya jangan khawatir, kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Menjadi orang tua itu harus memiliki kemampuan dan pengetahuan memahami fase-fase dalam mendidik anak. Karena setiap fase itu memiliki karakter dan ciri yang berbeda. Apabila tidak memahami fase ini, tentu nanti yang akan dilakukan bisa salah treatment atau salah penanganan. Fase yang sudah kita kaji bersama itu merupakan apa yang dirangkum oleh para ulama dengan memahami teks-teks hadis, memahami pri kehidupan Rasulullah, sehingga dengan penghantar atau dengan rel yang sudah digariskan oleh para ulama ini, diharapkan kita semua bisa melahirkan, bisa meneruskan, memiliki penerus generasi yang baik, yang unggul, yang soleh, yang solihah, dan membahagiakan orang tua, berperan untuk agama dan bangsa dan juga negara. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Nur Rahim atas beberapa sharing kita di malam ini. Semoga yang sudah kami dapatkan yang bermanfaat, baik keluarga Fas dan juga tentu dimanapun Anda berada mendengar setia kami. Malam ini kami untuk pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.